wabarakatuh. Halo Sobat PMI, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi bersama aku, Jessica Nasari. Dan di sini aku gak sendirian, aku ditemani oleh Bang Troy. Gimana Bang Troy? Boleh perkenalan diri dulu Bang Troy? Oke, selamat petang, malam, atau pagi. Salam kemanusiaan, rekan-rekan sekalian. Saya Troy Aldi Pratama, Ketua Bidang Organisasi dan Relawan PMI Kota Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini diundang untuk memberikan sedikit paradigma ataupun pemikiran-pemikiran kecil tentang PMR ya. Betul Bang. Oke, Bang Troy, mungkin kita langsung aja kali ya. Boleh, silakan. Yang pertama kita ada pertanyaan yang pertama nih Bang Troy. Oke. Yang pertama, sebenarnya kita tuh mau bahas tentang sejarah PMR dulu nih. Jadi apa itu PMR kalau dilihat dari sisi sejarahnya nih Bang Troy? PMR Iya. dulu itu sebenarnya namanya Palang Merah Pemuda atau Palang Merah Pelajar ya, Iya, istilahnya, dan itu tahun 1950-an. Dan pada saat itu momennya usia PMI Palang Merah Indonesia baru berusia 5 tahun. Kan kita 1945 dan PMP sendiri ada di 1950. Dan periode itu menjadi cikal bakal berubah menjadi Palang Merah Remaja. Karena dilihat ada potensi untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam konteks bencana, donor darah, ataupun juga merawat pasien yang sakit dan sebagainya kepada masyarakat, dan itu bisa dilakukan oleh para adik-adik pelajar pada saat itu. Jadi dari tinjauan sejarah, PMR kita itu sebenarnya sudah jauh waktu berkembangnya, sudah berkontribusi banyak dari periode 1950-an sampai saat ini 2025. Kurang lebih itu. Oke, kita lanjut yang kedua nih Bang Troy. Terus kalau boleh tahu nih, kalau kita mau masuk ke PMR atau mungkin ada sekolah-sekolah nih yang pengen masukin PMR sebagai ekstrakurikuler, itu caranya gimana sih Bang Troy? Pada umumnya PMI sangat berterima kasih kepada para penyelenggara pendidikan, baik itu swasta ataupun negeri, yang ingin mengembangkan ekstrakurikuler di sekolahnya dalam bentuk Palang Merah Remaja sebagai ekskul ya. Nah, ini menjadi satu peluang bagi PMI untuk terus memberikan aksi nyata, menumbuhkan tunas-tunas kemanusiaan dari para pelajar. Jadi sekolah tidak dipersulit, cukup memberikan surat permohonan pembentukan PMR dan permohonan pelatih PMR. Bagi PMR sendiri syaratnya apa? Sederhana, kita di PMR itu dikenal dalam 3 jenjang. Mula untuk tingkat sekolah dasar atau SD, Madya untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, dan Wira untuk sekolah menengah atas atau SMK ataupun sederajat. Jadi ini menjadi jenjang untuk PMR-PMR itu dari SD, SMP, SMA bisa ikut serta. Syaratnya ya ketika mereka punya keinginan untuk menjadi seorang aktivis kemanusiaan dengan pola pemberian pertolongan kepada siapapun yang nantinya mereka bisa dapatkan dalam PMR, itu mereka ikut serta langsung ke PMR. Itu aja. Oke, baik. Jadi teman-teman jangan sungkan ya. Yang penting kalau teman-teman punya kemauan, di situ ada jalannya. Oke, selanjutnya ini yang paling seru nih, ditunggu-tunggu sama teman-teman PMR. PMR itu kalau boleh tahu ya Bang, itu ada kegiatan apa aja sih selain ada di sekolah dan di luar sekolah? Sebenarnya tiap jenjang SD, SMP, SMA itu punya keanekaragaman masing-masing, karena PMR yang ada di wilayah Jakarta tentu berbeda dengan PMR yang ada di wilayah pegunungan, sekolah-sekolah atau provinsi yang ada di pegunungan atau di pinggir pantai dan sebagainya. Tapi pada dasarnya PMR ini berkegiatan fokus terhadap Tribakti PMR itu sendiri. Mungkin nanti akan ada sesi sendiri untuk penjelasan itu. Tapi dalam Tribakti itu ya mereka belajar tentang 7 materi pokok PMR, yaitu ada kepalang merahan sebagai dasar memahami sejarahnya, pertolongan pertama, perawatan keluarga, ayo siaga bencana, pendidikan remaja sebaya, kemudian kepemimpinan dan donor darah. Aktivitas mereka di tiap tingkatan tentu berbeda. Di tingkat mula atau SD lebih banyak mereka mencoba mengenali kenapa dan bagaimana atau sejauh apa asiknya berpalang merah. Dan mereka harus dikenalkan dengan, oh ternyata menolong itu adalah sesuatu yang menarik dan punya nilai tambah buat mereka. Tentu pengajaran ini pun juga menjadi concern untuk teman-teman para pelatih PMR itu punya metodologi yang menarik di PMR tingkat SD, SMP, dan SMA. Di tingkat SMP, mereka sudah menjadi seorang peer yang sudah bisa harus menjadikan diri mereka itu
contoh untuk teman-teman sebayanya supaya PMR ini bisa menjadi figur untuk bisa dikatakanlah diandelin lah di sekolah seperti itu. Ketika mereka di tingkat SMA sudah orientasinya harus kepada orientasi pengabdian masyarakat. Mereka turun ke lapangan, mereka langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka menyelenggarakan kegiatan donor darah, yang mana dulu sewaktu saya masih PMR tingkat wira juga, itu first time menikmati atau merasakan suasana, oh ini donor darah. Ada sebagian dari kita pelajar-pelajar yang agak sedikit takut atau tabu terhadap jarum suntik. Tapi ketika mereka akhirnya mengenal, tidak hanya secara teori, tapi mereka merasakan sendiri ketika donor darah itu bagaimana, suasana batinnya, psikologinya, tekanannya, dan mereka sadari bahwa darah mereka itu akan memberikan bantuan kepada orang lain, mereka akhirnya merasakan bahwa ternyata kita ini bisa berguna untuk banyak orang. Oke, berarti nggak cuma di sekolah aja teman-teman, berarti ada kegiatan-kegiatan yang harus teman-teman ikutin. Ngomongin tentang kegiatan nih Bang, kalau nggak salah, PMI Kota Jakarta Utara ingin mengadakan ujian PMR. Terus kalau boleh tahu, kenapa sih Bang ujian PMR itu perlu dan penting untuk teman-teman PMR? Sebenarnya ujian keterampilan PMR itu adalah salah satu metodologi memastikan bahwa serapan materi yang diterima teman-teman PMR di sekolah selama proses pembelajaran bersama pelatih PMR-nya itu apakah benar-benar teman-teman ini cukup memahami, memaknai, bahkan mendalami hingga menjadi aktualisasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya orientasinya langsung kepada pelayanan-pelayanan. Kayak ujian keterampilan PMR itu seperti layaknya kita ujian kenaikan kelas. Tapi apakah benar mereka akan menjadi kenaikan kelas dari PMR menjadi jenjang berikutnya? Formatnya agak berbeda dengan sekolah. Ujian keterampilan ini mengasah dan membuktikan sejauh mana prestasi mereka, daya tangkap mereka ini nanti dijadikan lembar laporan bahwa oh ternyata saya ber-PMR itu nilai saya seperti ini, dan ini menjadi satu catatan prestasi mereka secara akademik. Dan dalam catatan prestasi ini harapannya menjadi satu rekomendasi ketika mereka ternyata militansi sebagai palang merahnya itu mau dilanjutkan ke tingkat KSR. Nah, dengan ujian keterampilan PMR itu harapannya tentu bisa menjadi rekomendasi mereka menjadi KSR. Ini yang paling penting menurut saya. Oke, jadi ujian PMR itu tadi ada 7 submateri ya Pak? 7 submateri. Submateri, selain itu juga ternyata ujian itu nggak seperti yang di sekolah-sekolah ya Bapak? Mereka itu ada praktek dan juga ujian tulis ya? Betul, ada praktek, ada juga tertulis. Oke, selanjutnya kalau kira-kira ini benefit apa kalau memang sekiranya teman-teman tuh pengen ikut ujian PMR atau mereka tuh baru pengen join ke PMR, benefit apa yang bakal mereka dapetin? Ketika mereka gabung ke PMR, benefitnya kalau yang saya bicara sendiri ya, selama saya ber-PMR, saya orang yang menentukan siapa yang istilahnya bisa istirahat ataupun boleh menggunakan ruang PMR karena kondisi sakit, bukan karena kondisi tertentu yang sebagainya. Karena anak PMR ini bisa dianggap, sebagian menganggap anak PMR ini cuman ngurusin orang sakit. Padahal kalau teman-teman PMR ini memahami, dengan kita mendapatkan peran penting seperti itu, jangankan teman-teman sesama pelajar ya, sekolah pun akhirnya memberikan kapasitas kepercayaan yang besar kepada kita bahwa serahin sama teman-teman PMR. Mereka ini punya kemampuan yang signifikan membantu peran sekolah dalam unit kesehatan sekolah misalkan. Terus manfaat apa lagi benefitnya ber-PMR ataupun ujian keterampilan PMR? Hampir sama. Ujian keterampilan adalah tindakan tahapan lanjutan dari mereka menjadi PMR. Ketika mereka jadi PMR, mereka mampu menjadi seorang influencer tanpa harus kamera, tanpa harus platform. Karena mereka langsung influencernya ini direct kepada individu manusia yang hidup. Mereka bisa mempengaruhi teman-teman mereka. Bahkan dulu waktu saya PMR itu, walaupun istilahnya mayoritas anak PMR itu perempuan dan saya satu-satunya yang paling ganteng dalam tanda petik karena laki-laki sendiri, dan itu yang menjadi warna. Karena hampir semua teman-teman ini percaya bahwa sakit nanti ditolongin sama Kak Troy misalkan pada saat itu. Bukan berarti karena PD kita ini famous di sekolah ya, bukan. Tapi mereka yakin bahwa anak PMR itu memegang teguh nilai-nilai
prinsip dasar dalam pertolongan pertama. Kita nolongin orang yang nolongin. Ada etika yang tidak tertulis dan itu menjadi satu ciri khas anak PMR itu pasti bisa diandelin. Mereka memastikan kita yang tadinya sakit, misalkan kita ini ada yang pingsan karena belum sempat makan, gara-gara mereka ketemu anak PMR dapat makan. Ya baik itu roti, bubur, bahkan teh manis dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Apalagi kalau pasiennya itu pasien rutin. Dulu seminggu sekali tuh saya selalu ada pasien itu terus pasiennya. Upacara ya? Baik di upacara pun di hari-hari menjelang mereka ulangan. Ulangan. Ulangan kimia, ulangan biologi, ulangan fisika. Udah Stres. panik duluan, tiba-tiba pingsan di kelas, udah pasti tuh. Yang dicari anak PMR gitu kan. Itu. Oke. Mungkin tadi kan Bang Toy cerita tentang Bang Toy pernah jadi PMR. Nah, Bang Toy boleh ceritain gak sih, pasti Bang Toy udah ngerasain ujian PMR nih. Itu rasanya gimana sih Bang? Apakah deg-degan dulu? Oh panik, atau pastinya panik. bagaimana? Pastinya Boleh panik, ceritain. karena dulu waktu kegiatan ujian keterampilan PMR itu saya masih ingat, saya masih kelas 1 SMU, SMA lah ya istilahnya. Kita kan kegiatannya tidak di sekolah kita sendiri. Kita ketemu sama teman-teman sewilayah kita masing-masing, dikumpulin di satu tempat, terus kita dikasih soal, lalu kita kerjain. Tekanan mentalnya tinggi. Kalau ujian nasional, yang ngawasin adalah guru di depan kelas. Kalau ini yang ngawasin banyak teman-teman senior-senior KSR, pelatih-pelatih PMR yang kita nggak kenal. Tuh rasanya tuh ada tekanan, challenging, menantang. Tapi ketika kita akhirnya mengerjakan, kakak-kakak itu pun dengan sadar dan dengan sengaja memberikan senyuman yang kita merasa dimanusiakan sesuai dengan prinsip pertama, kemanusiaan, memanusiakan manusia gitu. Dan akhirnya di situ saya berpikir bahwa oh enak ternyata kenal sama senior-senior ini, dan mereka ini friendly, mereka ini nggak pernah menutup diri untuk membagi ilmunya kepada anak-anak PMR walaupun kita masih sekolah gitu. Itu yang paling menarik. Berarti jangan takut untuk join PMR dan juga ikut ujian PMR ya. Tentunya. Oke. Ujian keterampilan PMR itu pastinya punya kesan dan pengalaman kok buat teman-teman PMR sendiri. Apalagi dapat teman baru ya. Teman baru, cerita baru, pengalaman baru. Jadi teman-teman biar bisa lebih dekat lagi sama PMI Kota Jakarta Utara. Wah, luar biasa banget ya pembahasan pada hari ini dari kita, membahas tentang sejarah, kegiatan, terus juga benefit apa yang kita dapetin kalau kita join PMR dan juga ikut ujian PMR. Nah, jadi untuk jadi remaja, Palang Merah Remaja itu bukan hanya sekedar organisasi teman-teman, tapi tentang kepedulian, tanggung jawab, dan juga kemanusiaan. Buat teman-teman PMR di seluruh wilayah Kota Jakarta Utara, ayo kita ikut ujian PMR dan kita sebagai generasi muda yang tangguh serta memiliki jiwa kemanusiaan. Mungkin segitu aja dari diskusi kita pada hari ini. Kita tutup. Oke Bang Troy, terima kasih Bang Troy. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Dadah teman-teman PMI. Kita Salam tutup kemanusiaan ya. Salam kemanusiaan. Dadah.